Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak hanya kamu, orang ketiga juga berdoa agar mantan menjadi jodohnya. Ya, saya pernah membahas bahkan ketika mantan memang sudah berjodoh dengan kita, artinya sudah menikah dengan kita, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, berdoa agar dia selalu bersama kita, berdoa agar dia menjadi pasangan, menjadi suami atau istri yang paling setia kepada kita. Berdoa agar dia menjadi jodoh kita dunia akhirat. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena semakin keren mantan, pasangan kita, suami atau istri kita, ya, dia juga punya mantan. Sekarang dia punya teman sahabat, ada orang yang juga naksir dia diam-diam, mencintai dia diam-diam, semuanya berdoa. Ya, ada yang berdoa agar kita berpisah dengan mantan, ada yang berdoa agar mantan kembali kepada dia, kalau itu mantannya mantan ya. Ada yang berdoa agar mantan jatuh cinta kepada dia, dan seterusnya. Nah, maka jangan pernah berhenti berdoa untuk melindungi mantan agar selamanya dia menjadi jodoh kita. Sekarang ketika kita sudah berpisah dengan mantan, mantan bersama dengan orang ketiga, apakah orang ketiga itu dia diam-diam saja ya? Orang ketiga juga berdoa tuh. Walaupun mungkin orang ketiga itu malas ibadahnya, ya, tetapi dalam hatinya dia juga selalu membisikkan doa agar mantan menjadi jodohnya. Apalagi kita punya kebiasaan ya, kita ini jadi rajin ibadahnya kalau pas ada maunya. Contoh ya, misal kalau mau melamar pekerjaan tuh, wah itu rajin tuh ibadahnya. Bangun sholat tahajud, ya, berdoa terus agar diterima saat melamar pekerjaan. Begitu juga orang ketiga tuh, sekarang dia sedang ada maunya, mungkin dia sedang rajin ibadah tuh. Dia rajin ibadahnya, dia terus berdoa agar mantan mencintainya, dan seterusnya. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa tidak hanya kita, tetapi orang ketiga sesungguhnya juga berdoa agar mantan menjadi jodohnya. Mantan juga berdoa tuh. Doanya apa? Doanya agar dia bisa langgeng dan juga mungkin agar dia berjodoh selamanya dengan orang ketiga. Tidak berhenti di situ. Keluarganya, orang tuanya mantan juga selalu berdoa agar mantan melupakan kita, agar kita melupakan mantan, agar mantan berjodoh dengan orang ketiga, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ya, ketika kita banyak sekali yang kemudian mengeluh, kenapa doa saya agar mantan kembali kepada saya belum terkabul? Ya, padahal saya sudah lama berdoa, padahal saya sudah jenuh berdoa, padahal saya sudah capek, dan seterusnya tadi. Nah, itu kan banyak tuh muncul pertanyaan itu di dalam hati dan pikiran kita. Padahal tanpa kita sadari, saat kita merasa lelah, berdoa, merasa capek, dan seterusnya, orang ketiga mungkin tidak pernah berhenti berdoa agar mantan selalu setia kepada dia. Orang tuanya mantan juga tidak pernah berhenti berdoa agar mantan berpisah dengan kita, agar mantan betul-betul tidak mencintai kita lagi, dan seterusnya. Saat kita merasa capek dalam berdoa, sesuatu yang paling sering kita keluhkan,
kalau ada konten seperti ini, nah itu biasanya komennya itu akan selalu ada itu. Sudah Pak Ustadz, saya sudah capek berdoa, ya. Saya sudah jenuh berdoa. Padahal kan berdoa itu tidak capek ya. Kita itu seakan-akan berdoa itu seperti lari maraton 10 kilometer yang butuh tenaga besar ya. Padahal kan berdoa itu dalam posisi duduk juga kita bisa berdoa. Ya, dalam posisi tidur pun, rebahan pun kita bisa berdoa. Dan berdoa itu tidak memakan waktu yang lama, seperti kita misal olahraga, main sepeda itu sampai berjam-jam, kita tidak bilang itu capek ya, karena kita senang ya. Maka berdoa itu harus senang, ya, harus bahagia dan harus yakin ya. Karena apa? Karena sesungguhnya doa itu tidak melelahkan. Capeknya apa ya? Kan cuma duduk mengangkat tangan. Kalaupun kita malas mengangkat tangan dalam berdoa ini, tangan tidak kita angkat pun, lidah tidak kita gerakkan, doanya cukup kita bisikkan dengan hati kita, itu sudah termasuk berdoa. Sambil rebahan, ya, kita membayangkan kita kembali bersama dengan mantan. Banyak tuh orang yang hobinya menghayalkan dengan mantan. Sambil rebahan pun, apa yang kita bayangkan itu sesungguhnya juga adalah doa kan? Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Robnya, Allah azza wa jalla. Ya, jadi ketika kita sedang membayangkan mantan kembali kepada kita pun, sesungguhnya itu adalah doa. Jadi doa itu tidak capek, tidak lelah kita berdoa. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kita tidak sabar menunggu hasil dari doa tadi. Nah, kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya yang berdoa itu tidak cuman kita, tapi di situ juga ada orang ketiga berdoa agar mantan jadi jodoh dia. Mungkin ya diam-diam ada pula orang lain yang naksir mantan pada saat ini ya. Bukan orang ketiga, orang lain naksir mantan diam-diam, dan dia juga berdoa agar mantan tertarik kepada dia, jatuh cinta kepada dia, dan menjadi jodohnya. Ya, mungkin pula ada yang lain lagi, mungkin karena mantan ini ganteng banget kalau laki-laki, kalau wanita cantik banget, sehingga yang naksir banyak. Nah, sebanyak itu pula orang yang kemudian diam-diam berdoa agar mantan menjadi jodoh mereka. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, maka kuncinya sekarang apa? Kalau kita ingin mantan kembali kepada kita lagi, tidak tergesa-gesa dalam berdoa, sabar ya, karena keluhan kita itulah yang akan membuat doa kita tertolak. Ya, keluhan dengan mengatakan saya sudah capek berdoa, kok belum terkabul juga. Nah, itu kita mengeluh tuh. Keluhan kita itulah yang justru akan membuat doa kita tertolak. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti terkabul selama ia tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, sekarang siapa tuh orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu kan sama dengan keluhan kita. Saya sudah berdoa, tapi tidak terkabul. Nah, keluhan itulah yang kemudian membuat doa kita menjadi tertolak. Ya, jadi siapa yang paling sabar di dalam berdoa?
Apakah kita, apakah orang ketiga, ataukah yang lainnya yang juga naksir kepada mantan? Siapa yang paling sabar di dalam berdoa, maka dia yang akan mendapatkan hasil dari doanya tadi. Kalau kita sabar dan tekun berdoa agar mantan kembali, maka insya Allah apa yang kita doakan itu, mantan kembali, itu akan segera terjadi. Tapi kuncinya sabar di dalam berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.